Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan terakhir kita akan membahas tentang masalah gizi utama di Indonesia ya dan faktor penyebabnya. Ini materi terakhir dan untuk kisi-kisi nanti akan saya share di grup. Masalah gizi utama di Indonesia yaitu pertama adalah kekurangan gizi yang mengakibatkan kurangnya energi protein, anemia, kurang vitamin A, dan gangguan iodium. Ini adalah sebagian besar yang terjadi di Indonesia ya. Nah, penyebab masalahnya adalah yang pertama setelah dianalisis di sini ada dari krisis politik dan ekonominya di Indonesia. Faktornya adalah kemiskinan, kemudian pendidikan yang rendah ya sehingga mempengaruhi informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ketersediaan pangan yang juga tidak memenuhi jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian faktor yang lain adalah kesempatan kerja, sehingga dia akan mempengaruhi sisi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian penyebabnya ya itu masalah-masalah utamanya kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, kesempatan kerja itu menjadi masalah utama penyebab status gizi mungkin baik ataupun yang buruk. Penyebab yang tidak langsung yaitu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ya, karena banyaknya yang tidak terpenuhi sehingga gizinya menjadi buruk misalnya. Kemudian selain itu ada faktor perilaku asuhan ibu dan anak. Ya, karena tadi pendidikan rendah sehingga mengacu kepada informasi yang minim yang didapat oleh ibu ya, sehingga ibu dan anak menjadi menjadi akibatnya menjadi gizinya rendah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan yang masih tidak terjangkau ya, banyak ya. Di puskesmas memang sudah saat ini sudah banyak gerakan-gerakan untuk gizi untuk ibu dan anak, tapi tidak serta-merta seluruh puskesmas itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini biasanya menjadi faktor ketika pelayanan kesehatan tidak sampai kepada desa-desa terpencil dan dalam lah ya. Kemudian itu penyebab tidak langsungnya, kemudian penyebab langsungnya adalah asupan gizi si anak tersebut atau orangnya ya. Yang lain adalah infeksi penyakit yang sudah ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ini adalah penyebab masalah-masalah gizi yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Nah, dampak kurang gizi ada dua. Yang pertama kalau gizinya kurang dan apalagi terkena infeksi ya, dia bisa mengakibatkan gangguan otak ya, sehingga bersifat permanen. Dan akibatnya adalah menjadi SDM di Indonesia menjadi rendah. Dan kalau SDM-nya rendah, maka menjadi beban negara. Karena jika gizi cukup dan sehat, anaknya menjadi cerdas gitu kan, dan produktif karena gizinya terpenuhi, sehingga SDM pun akan menjadi tinggi dan justru menjadi aset negara. Oke, kemudian ada klasifikasi kekurangan gizi yang banyak di Indonesia. Yang pertama normal ya, status gizinya normal. Yang kedua abnormal. Abnormal itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama malnutrisi, yang kedua toxicity. Yang malnutrisi masih ingat ya, untuk minggu lalu saya katakan bahwa malnutrisi bukan berarti yang over nutrisi itu bukan malnutrisi. Dia juga termasuk malnutrisi. Starvation atau kelaparan ya, ada beberapa bagian di Indonesia masih banyak ditemui masyarakat yang kelaparan. Nah, ini termasuk malnutrisi sehingga dia kekurangan asupan yang banyak. Kemudian undernutrisi itu masyarakat yang asupan gizinya kurang. Kemudian ada spesifik defisiensi atau kekurangan salah satu zat gizi. Imbalance yaitu ketidakcocokan dari zat gizi ya. Imbalance masih ingat dia misalnya kelebihan kolesterolnya atau kelebihan gula darahnya. Nah, ini namanya imbalance dan orang tersebut juga termasuk malnutrisi.
Yang terakhir adalah overnutrition ya, atau kelebihan zat gizi. Toxicity yaitu konsekuensi patologis dari kelebihan inteks ya. Jadi dia termasuk terkena infeksi begitu. Oke, lanjut. Untuk patogenesis ini ada primer, didapatnya dari nutrisi, kemudian akan mempengaruhi jaringan ya kan. Kemudian akan mempengaruhi zat-zat kimia di dalam tubuh, kemudian juga akan mengakibatkan fungsinya tidak maksimal gitu. Itu jalannya dampak dari gizi kurang. Tahap gangguan nutrisi yang pertama dia adalah ada waktunya ya. Ketika 1 bulan itu zat gizinya tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi gangguan. Oke, outputnya dia akan kelebihan atau kekurangan begitu. Cadangan zat gizi dalam tubuh menurun misalnya. Nah, itu termasuk gangguan nutrisi. Defisiensi pada jaringan, kemudian timbul gejala klinis, misalnya matanya sayu, matanya warnanya kuning, seperti itu. Nah, ini akan menjadi gangguan nutrisi. Kemudian kelainan biologis dan fisiologis juga ada ya, misalnya dia terlihat kurus, dia terlihat pucat, seperti itu bisa terlihat. Jadi dikatakanlah timbul gejala klinis yang tidak khas atau kurangnya daya tahan tubuh, kemudian juga dari bentuknya biologis dan fisiologisnya sudah berbeda. Kemudian perubahan anatomi ya, jadi antropometri ya, seperti yang di posyandu itu. Jadi kalau ada perubahan di bulan keberapa itu dengan antropometri kita akan tahu pada bulan ini anak ini kekurangan gizi gitu. Kemudian gejala defisiensinya nyata dan khas. Oke, ini gangguan gizi ya. Kemudian kecepatan perubahan ya. Gizi itu bisa cepat ya berubahnya ya. Bisa jadi bulan Januari, Februari, Maret dia normal. Bisa jadi April itu rendah ya. Itu kenapa? Bisa disebabkan yang pertama adalah kekurangan asupan. Oke, bisa jadi nih ekonominya lagi menurun sehingga dia yang biasanya makan 3 kali nih menjadi makan 2 kali atau bahkan 1 kali. Kemudian yang kedua adalah tingkat kebutuhannya ya. Misalnya dia tingkat kebutuhannya harusnya pada bulan Januari Februari dia nggak kerja, tapi Maret April dia kerja, tapi dia makan makanan yang sama dengan Januari Februari. Sedangkan pada waktu Maret dia udah kerja, dia membutuhkan kalori yang lebih tinggi ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan perubahan yang cepat pada gizi ya. Jadi dia bisa kekurangan gizi karena tadi dia sebenarnya makan segitu itu cukup kalau dia tidak kerja, tapi karena dia kerja dia menjadi kekurangan gizi. Yang ketiga adalah cadangan yang tersedia ya. Ada nggak cadangannya? Kalau kayak Bu Lina nih cadangan lemaknya kurang misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi gizi ya. Oke, penyebabnya gangguan gizi yang pertama adalah primernya ya. Primernya yaitu pola konsumsi, kemudian bagaimana distribusi tingkat RT ya, kemudian pola makan, dan ketersediaan pangan di pasar ataupun di rumah sendiri ya. Nah, ini akan mempengaruhi, penyebabnya jelas itu pasti ya. Makanya kalau sekarang di daerah ada kelompok PKK ya, itu juga akan mengurusi tetangga-tetangganya yang mungkin malnutrisi, kekurangan gizi gitu ya. Itu akan cepat segera dibantu. Kecuali kalian orangnya nggak pernah bersosial sehingga tetangganya sampai nggak tahu kalau kekurangan. Oke, kemudian sekunder. Sekunder ini diperoleh dari tubuhnya sendiri ya, dari ada digestion, absorption, transportation ya. Jadi dia bagaimana penyerapannya zat-zat di dalam tubuh ya, karena apa? Misalnya dia karena gemuk sehingga tingginya asupan kolesterol sehingga dia menghambat pembuluh darah, menghambat jalannya darah seperti itu ya.
Nah, ini adalah yang ada di dalam tubuh. Jadi penyebab yang kedua adalah tubuhnya itu sendiri ya. Meskipun misalnya dia sisi ekonomi baik gitu kan, tapi kalau ada gangguan dalam tubuh maka status gizinya juga bisa mempengaruhi. Oke, kemudian tadi ada kekurangan energi protein ya. Kekurangan energi protein ini penyakitnya seperti marasmus ya. Kekurangan protein berarti dia itu tidak bisa membangun jaringan tubuh dan itu sangat berbahaya. Ya, seperti gambar di sini ya. Marasmus ini banyak terjadi nih kalau di Indonesia Timur ini biasanya banyak sekali yang masih kekurangan gizi. Kemudian besar dan luas masalahnya berdampak ya. Jadi dampak dari uh, kekurangan gizi yang pertama adalah secara fisik ya. Dia tidak seperti orang-orang pada umumnya atau standarnya. Misalnya umur sekian harusnya dia tingginya sekian, ini sekian gitu kan. Kemudian intelektualnya juga mempengaruhi ya, kecerdasannya. Kecerdasannya akan berdampak juga kepada kecerdasan si individu. Yang ketiga adalah kekebalan tubuhnya juga rentan ya. Apabila dia kekurangan salah satu zat gizi dia jadi rentan. Akibat yang parah adalah kesakitan karena kekurangan gizi. Kemudian setelah itu juga pada kematian ya, sampai dengan kematian. Oke, prevalence untuk gizi kurang dan gizi buruk semakin hari semakin menurun ya kalau di Indonesia, karena kita punya program Yandu ya, bahkan Yandu dari ibu hamil, dari anak-anak, lansia itu ada ya. Itu fungsinya Yandu itu ini ya, untuk mengetahui gizi masyarakat sehingga kita bisa apa namanya? Kita bisa membantu agar tidak kekurangan gizi. Oke. Penyebabnya jika pada tingkat makro, ya, pada tingkat makro berarti dia status ekonomi ya, karena garis kemiskinan mempengaruhi ya, faktor ekonomi, faktor kemiskinan dan faktor ketersediaan pangan. Sedangkan mikronya, faktor yang menjadi masalah gizi adalah infeksi atau tingkat kesehatan di lingkungannya. Sanitasi lingkungan ya kan. Coba kalau kita lihat antara anak yang di perumahan sama anak yang tinggalnya di dekat sungai besar ya, di kolong jembatan malah. Nah, ini akan menjadi pengaruh juga terhadap kesehatannya, baik kesehatan maupun gizinya ya. Dia akan mempengaruhi. Kemudian di sini ada program intervensi ya yang saya katakan tadi bahwa pemerintah itu punya program untuk upaya gizi kurang ya, seperti diadakannya posyandu untuk balita, kemudian ada program kesehatan nih dari puskesmas nih, biasanya mereka kasih penyuluhan kepada masyarakat tentang mereka punya program biasanya tentang kesehatan atau bahkan makanan ya. Misalnya kalau diketahui di desa tersebut banyak anak-anak yang kurang gizi, nah maka dia diedukasi gitu ya. Kemudian pemanfaatan pekarangan PMT ya, atau PMT ini sejenis pelatihan untuk membuat makanan. Oralit kapsul vitamin A ya. Ya ini anak-anak biasanya 1 tahun sekali dapat vitamin A nih ya. Yang punya anak pasti tahu ini. Kalau dikasih gratis di Yandu masing-masing ataupun di sekolah-sekolah. Sekarang kan di sekolah-sekolah juga dikirimkan ya vitamin A. Kemudian penyakit lain yaitu anemia gizi ya. Ini akan mempengaruhi kemampuan intelektual, produktivitas kerja, morbiditas anak, mortality ibu, BBLR dan keguguran. Ya. Kemudian penyebab anemia, jumlah Fe tidak cukup dalam makanan. Nah, biasanya ini anak-anak cewek ini yang banyak kekurangan Fe ya, apalagi yang sudah melahirkan. Ya, asupan yang paling baik ya memang makanan, tapi harus didukung dengan tablet ya, tablet Fe, karena makanan itu tidak banyak mengandung, tidak semua banyak mengandung Fe.
Absorpsi Fe rendah, jadi ada tubuhnya yang tidak bisa menyerap zat besi ya. Makanan-makanan yang tidak bisa mencegah zat besi itu seperti teh ya, minuman teh kayak gitu, susu itu mencegah zat besi. Jadi ketika minum zat besi, janganlah kamu minum teh gitu ya, ataupun minum susu, dia bisa menetralkan. Kemudian kebutuhan naik, kehilangan darah. Nah ini ya, makanya yang lagi haid itu biasanya menjadi penyebab anemia juga. Nah ini prevalence anemia gizi ya. Jadi wanita hamil itu lebih cenderung lebih banyak beresiko untuk terkena anemia. Meskipun pria dewasa juga mungkin ya. Kemudian program intervensi pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil di puskesmas. Kemudian ada penyuluhan gizi ya. Kemudian ada fortifikasi makanan. Kekurangan vitamin A seperti mortalitas tinggi ya, kematian. Anak rentan infeksi, biaya kesehatan tinggi, perkembangan mental terganggu, dan menyerang penyakit-penyakit degeneratif akan menyerang usia dini. Nah ini akibat dari vitamin A kurang. Kekurangan vitamin A bisa mengakibatkan seropatalmia ya, atau gangguan epithelisasi, yaitu gampangnya infeksi ya, diare dan ispa itu akan mempengaruhi. Nah ini seperti ini ya, dia akan menyebabkan kebutaan pada anak, kasihan kan. Jadi harus tahu gizi itu mempengaruhi. Epidemiologi, 250 juta anak prasekolah menderita kekurangan vitamin A. Oke, anak menjadi buta ya karena vitamin A tadi tidak terpenuhi. Maka di Indonesia 50 anak itu 50%-nya mereka akan mendapatkan vitamin A lewat sekolah ataupun lewat posyandu. Ya, kenapa? Kenapa kok bisa ya kekurangan vitamin A gitu kan? Karena pertama mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi ketidaktahuan ya atau kurangnya informasi tentang vitamin A. Kemudian akibat infeksi juga bisa, juga kekurangan ASI. Gitu. Distribusi kapsul vitamin A juga untuk anak-anak itu agar mengurangi kematian. Oke. Gangguan akibat kekurangan iodium itu seperti gondok, bisu, tuli gangguannya ya. Jadi waktu hamil itu memang asupan gizi harus dipenuhi agar gangguan-gangguan seperti ini itu mencegah gangguan mental, neuromotor gitu kan. Oke, besarnya masalah epidemi di Indonesia, beberapa provinsi ya di daerah pesisir. Nah ini dari tahun 2008, oke, yang yang tinggi, yang rendah gitu kan. Di sini gizinya yang masih rendah, paling tinggi memang di daerah Indonesia Timur. Oke, program intervensinya biasanya memberikan edukasi tentang iodium gitu ya. Untuk masalah lainnya banyak ya karena masalah infeksi. Jadi di sini ada masalah gizi ganda, masalah kurang gizi, masalah obesitas itu juga mempengaruhi malnutrisi. Masalah lainnya adalah munculnya obesitas wanita di atas usia 40 tahun. Akibat obesitas yaitu yang pertama jantung ya, kanker, kemudian DM, hipertensi, itu akan meningkat. Baiklah, terima kasih materi minggu ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.